الحي وفي عبد الرحمن وفي الهدي إن الله وجه الرحمة والمغفرة غفران الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هيئ لنا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليم وقد وجدت يا أملي إلى الرجاء كوجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Alhamdulillahil qahir. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu babun fa kullun nas dakhil. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, khusus orang tua kita Bapak Haji Dudung Abdul Rahman, Pak Kiai Basuri Sulaiman, Syahril, Habib Soleh, para tokoh yang ada di depan sini, Ustaz Muhyiddin, Pak Haji Syarif, khusus yang telah memberikan ilmunya kepada kita tadi, Kiai Wahyu, Mahat Ali yang pertama saja, barengan Ustaz Fahrul. Iya, Pak Fahrul di dalam tadi. Iya, cuma anak itu kok gitu. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempat ini. Jamaah sekalian, kayaknya ceramahnya udah cukup sebetulnya. Tapi di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin sedikit saya ungkap. Wahab bin Munabi bercerita, satu ketika ada seorang raja yang memiliki daerah kekuasaan begitu luas. Akan tetapi karakter raja ini begitu sombong. Satu ketika sang raja ingin melakukan inspeksi ke beberapa wilayah kekuasaan sang raja. Maka raja memanggil pelayan istana
minta disiapkan pakaian yang paling bagus untuk digunakan sang raja melakukan inspeksi ke beberapa wilayah kekuasaan. Khodimul istana itu berulang kali bolak-balik bawa baju nggak cocok yang dipakai sama raja, sampai yang terakhir baju yang paling mewah yang dimiliki oleh istana. Maka ketika baju yang paling mewah disuguhkan kepada raja, maka sang raja menggunakan baju kebesarannya itu. Raja panggil prajurit, minta disiapkan kendaraan yang paling gagah, kuda yang paling besar, yang paling gagah yang dimiliki oleh istana. Maka disiapkan kuda yang paling besar dan paling gagah oleh prajurit untuk digunakan oleh sang raja. Raja juga manggil panglima. Dia minta semua pasukan kerajaan dengan senjata yang lengkap mengiringi perjalanan sang raja. Maka panglima menyiapkan pasukan prajurit dengan senjata lengkap untuk mengiringi perjalanan sang raja. Dengan pakaian yang paling mahal dan paling mewah, dengan kuda yang paling gagah, dikawal pasukan begitu banyak, dengan senjata yang lengkap, sang raja memulai melakukan perjalanan inspeksi ke beberapa wilayah kekuasaan. Begitu melewati tanah lapang, di pojokan ada orang tua renta dengan pakaian compang-camping. Orang tua ini pakaiannya compang-camping, duduk di pojokan, memperhatikan perjalanan sang raja dengan dikawal pasukan senjata lengkap. Begitu mendekat, orang tua renta tadi tiba-tiba berlari. Dia mendekati sang raja, dipegang tali pelana kuda. Mendadak seluruh prajurit kaget melihat orang tua renta tadi dengan pakaian compang-camping beraninya megang pelana kuda sang raja. Seluruh pasukan menyiapkan senjata. Kata sang raja, "Siapa kau?" kata sang raja. "Ada keperluan apa?" Kata lelaki tua renta ini, "Wahai tuan, aku membawa pesan yang harus aku sampaikan kepada Tuhan." "Katakan, pesan apa yang kau bawa?" Kata lelaki tua renta tadi, "Tundukkan kepala Tuan, akan aku bisikkan di telinga Tuan pesan yang aku bawa. Karena pesan ini hanya boleh didengar oleh Tuan sendiri, tidak boleh didengar oleh orang lain." Marah sang raja. "Beraninya kau," kata sang raja, "memerintahkan aku menundukkan kepalaku di hadapanmu? Tidakkah kau lihat begitu banyak pasukan yang mengiringi perjalananku? Tidakkah kau lihat dengan senjata terhunus mereka sudah siapkan? Bukankah kau tahu bahwa aku adalah seorang penguasa? Katakan, pesan apa yang kau bawa?" Kata lelaki tua renta tadi, "Tundukkan kepala Tuan. Pesan ini hanya boleh didengar oleh Tuan sendiri, tidak boleh didengar oleh orang lain." Akhirnya sang raja mengalah. Di atas kuda yang gagah, dengan pakaian yang mewah, sang raja menundukkan kepala, kemudian dibisikkan oleh lelaki tua renta tadi di telinga sang raja, "Wahai Tuan, aku adalah malaikat pencabut nyawa yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu saat ini juga." Nangis sang raja, gemetar, berkeringat. "Bisakah kau tunda sejenak?
agar aku kembali ke istana untuk mengatur harta warisanku dan akan aku bagikan kepada para ahli warisku. Bisakah kau tunda sejenak agar aku kembali ke istana untuk membagi daerah kekuasaanku kepada para ahli waris? Tidak, jawaban. Karena Allah perintahkan kepadaku untuk mencabut nyawamu saat ini juga. Maka sang raja dicabut nyawanya di tengah perjalanan oleh malaikat Israel yang menyerupai lelaki tua renta tadi, bagaikan kayu yang terjatuh dari punggung kuda. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hadirin sekalian, lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau raja memiliki kekuasaan begitu luas, sang raja memiliki harta begitu banyak, sang raja memiliki pasukan begitu hebat dengan senjata yang lengkap, ketika ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin walaupun cuma sesaat. Komo orang pakaya temukan kekuasaan nggak ada, prajurit hansi paling. Inilah kematian yang Allah katakan dalam firman-Nya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh dia akan datang untuk menemui kamu. Nggak bisa. Kalau udah waktunya datang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimajuin. Dan nggak permisi. Beda. Kalau malaikat Israel datang ke kita, nggak ada izin dulu, nggak ada permisi dulu. Beda. Kalau dalam Sahih Bukhari tanya Ustaz Wahid, itu izin dulu yang namanya Israel kalau mau nyabut nyawa para nabi dan rasul. Itu saja. Izin. Satu ketika Israel datang ke tempat Nabi Musa. Masuknya nggak lewat pintu, tapi lewat jendela. Begitu datang sama Nabi Musa, siapa engkau? Israel. Ngapain? Mau nyabut nyawamu. Ditempelek sama Nabi Musa. Kelepok. Tanya satu lagi, bukan di Sahih Bukhari. Ditampar Israel, lah ditabok. Balik ke Allah, ya Allah. Kenapa? Ditempelek. Sama siapa? Allah Nabi Musa. Lagian bukan lewat pintu lagi nih. Ada tata keramanya. Kalau Israel datang kepada Nabi dan Rasul. Akhirnya kata Allah, balik lagi tuh, balik lagi lewat pintu. Begitu datang. Siapa? Israel. Ngapain? Enggak. Wahai Musa, di hadapanmu terhampar sajadah hambal dari kulit domba. Terus letakkan tangannya, kata Israel, letakkan tangannya. Terus, nah ini sisanya dari bulu domba ini itu sepanjang usiamu. Jika engkau mau, umurmu bisa sebanyak bulu domba yang ada yang tidak tertutup oleh tangan. Bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak? Kata Nabi Musa, kalau nanti ini udah habis semua, terus ya mati juga. Kalau gitu mati sekarang aja. Inilah kematian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Jadi nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimajuin. Yang jadi soal tadi di awal sudah disampaikan, ada 3 yang tidak akan putus ketika kita meninggal dunia. Kalau guru kita, apa anak ngaji sama almarhum cukup lama. Bahkan anak aktif pertama jadi ketua MWCNU Tambora, anak sekali itu tahun 2000-an, tahun 2000. Jadi 20 tahun yang lalu. Kalau guru
Guru meninggal.